Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang nasib. Yang pertama, nasib ada atau tidak? Yang kedua, siapa yang menjadi penentu nasib? Tuhan atau kita? Dan yang ketiga, nasib bisakah diubah? Nasib. Apakah nasib itu ada atau tidak? Pertanyaan yang sungguh menarik, bukan? Jawaban terhadap pertanyaan ini tergantung dari definisi dari kata nasib itu sendiri. Jika yang kita maksudkan dengan nasib ini adalah apa yang terjadi di dalam hidup kita, ini tidak sepenuhnya 100% ada di tangan kita, maka jawaban kita terhadap pertanyaan tersebut tadi seharusnya iya, nasib itu memang ada. Kita tidak pernah memilih jadi laki-laki atau perempuan. Kita tidak pernah bisa memilih untuk terlahir menjadi orang Cina atau Jawa. Kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan pada abad 19 atau abad 20. Hal-hal tersebut terjadi di luar kendali kita. Hal-hal tersebut menjadi kehendak Tuhan. Jadi boleh saja kita mengatakan bahwa nasib itu ada. Tetapi kalau kemudian nasib itu kita artikan sebagai kekuatan yang membuat hidup kita, manusia, hanya seperti sabut kelapa di gelombang samudera, yang dipontang-pantingkan ke sana kemari, dihanyutkan tanpa daya entah kemana, atau bahwa hidup kita ini seperti bidak-bidak catur yang tidak bisa memilih apa-apa kecuali menuruti langkah yang dibuat sang Grandmaster. Maka apa jawaban kita? Tentu saja, kita harus berani mengatakan tidak. Saya yakin sejak awal manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Manusia merupakan pribadi yang bisa mengambil keputusan. Kemudian siapa yang menjadi penentu nasib? Tuhan atau kita? Menurut saya ambil saja kedua-duanya sebagai suatu hal yang sah. Kita mengakui ada tempat bagi kedaulatan Tuhan dan ada tempat pula bagi kebebasan manusia. Tuhan turut menentukan tanpa harus menghancurkan kebebasan dan tanggung jawab manusia. Kemudian bagaimana kita memahami bekerjanya dua hal tersebut secara serentak? Saya menggunakan analogi berikut ini. Kalau manusia itu dapat diibaratkan sebuah kertas, maka pada waktu kita lahir, kertas itu datang kepada kita dalam bentuk seperti apa? Bagi para penganut manusia sajalah yang menjadi penentunya, kertas itu digambarkan sebagai kertas putih, polos, kosong, tidak ada coretan apapun, dan kita mempunyai kebebasan yang sepenuhnya untuk menulis atau menggambar apa saja di kertas tersebut sesuai dengan kehendak kita. Bagi para penganut Tuhan sajalah yang menjadi penentu, kertas yang kita peroleh itu adalah kertas yang sudah penuh. Kita tidak dapat menuliskannya lagi. Isinya cuma perintah yang sudah tidak bisa dibantah. Kita harus menjalani apa yang sudah digariskan, dan kita tidak dapat mengubahnya. Dan terakhir, bagi para penganut Tuhan dan manusia sekaligus sebagai penentu, kertas yang ada memang kertas kosong, tetapi tidak kosong sepenuhnya. Ya seperti kertas ujian, isinya adalah pertanyaan-pertanyaan. Dan kitalah yang harus menulis sendiri di atas kertas itu apa jawaban kita atas pertanyaan itu. Bebas. Kita boleh menulis apa saja yang ada di kertas itu. Tetapi kita akan dinilai lulus atau tidak lulus berdasarkan jawaban yang kita tulis. Tapi kalau kita mau lulus, apa yang kita tulis itu kan arahnya sudah ditentukan. Dan arah ini bukan kita yang menentukan, tetapi
Tuhan. Misalnya gini, misalnya kita diberikan soal matematika. 2 ditambah 2 sama dengan, jawaban kita tentu tidak boleh sembarangan. Kita harus perhatikan dasar rumusnya. Dan rumus itu bukan kita yang membuat dan menentukan. Kita mungkin bisa bebas menjawab 2 ditambah 2 sama dengan 5. Tapi sudah tentu saja kita tidak akan lulus. Jikalau kita tidak lulus, berhakkah kita menuntut kepada sang guru yang memberikan ujian gara-gara jawaban 2 tambah 2 sama dengan 5? Tentu saja tidak. Itu jawaban terhadap pertanyaan siapa yang menjadi penentu. Tuhan dan kita sama-sama menjadi faktor penentu dalam hidup ini. Salah satu tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan yang satunya. Kemudian apakah nasib bisa diubah? Menurut saya, tentu saja bisa. Mungkin kita sendiri tidak bisa mengubahnya. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa dapat mengubahnya. Itulah sebabnya kita tidak boleh menjadi orang yang fatalis. Dalam artian menyerah pada nasib, seolah-olah nasib itu tidak bisa dirubah, tidak bisa berubah. Segala sesuatu bisa diubah dan berubah, kecuali Tuhan. Karakter-karakter Tuhan itu tetap dan tidak mungkin berubah. Dia adalah Tuhan yang Maha Adil, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha-Maha yang lain. Terima kasih. Demikian sekilas kajian tentang nasib.